Ada yang mau bunuh kamu. 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 Nggak ada orang. Apa demam tinggi bikin halusinasi? Tersangka Josephine melakukan banyak pembunuhan. Jika warga menemukan petunjuk, temukan petunjuk. Aku panik banget. Pembunuhnya akan datang. Aduh, tupai bisa bicara? Kakak cantik, kamu paham omonganku. Kamu bilang ada yang mau bunuh aku? Iya, betul. Pembunuhnya sudah survei berkali-kali. Dia terus bilang, bunuh satu lagi, membunuh satu lagi. Sekarang dia di bawah. Di antara mata kiri dan dahi tersangka, ada tahi lalat coklat. Josephine, pria 37 tahun, buronan kelas A, diduga melakukan banyak kasus pembunuhan keji. Kasus pembunuhan kejam kejahatannya sangat keji. Bisa beri petunjuk untuk tangkap, hadiah 500.000 yuan. Nggak boleh. Harus cepat lapor polisi. Kakak usir aku dari rumah, tapi dia ahli pemecahan kasus yang dipekerjakan khusus di kepolisian kota Jiangcheng, dan dia terus selidiki Josie Feng. Aku telepon dia, bisa minta pengawal keluarga Xia lindungi aku. Dan langsung hubungi tim kasus berat. Jangan ganggu aku lagi. Kamu berbuat salah tapi nggak mau akui. Aku nggak mungkin bawa kamu pulang ke keluarga Xia. Lupakan saja. Aku sebenarnya putri keluarga Xia. Ayah suka membawa hewan kecil untuk kujaga. Tapi jika aku tak ranking 1 di sekolah, hewan peliharaanku akan dibunuh. Xia Jining, aku tahu kali ini kau lagi bukan ranking 1. Hewan lagi. Di bawah tekanan keras keluarga Xia, sebelum usia 23 tahun, aku jadi dokter hewan top dan memimpin pengembangan vaksin hewan baru keluarga Xia, Zaudun. Sebulan lalu, Xia Qingqing membawa laporan tes DNA datang. Ibu, baru kusadari aku bukan keturunan darah keluarga Xia. Tapi karena masih ada nilai gunaku, aku tidak langsung diusir. Sampai Kakak Zining. Aduh, kakiku. Zining, jika kau tak suka padaku, bisa kutinggalkan rumah ini. Tapi kenapa kau mendorongku? Tidak. Keluarga Xia murka. Kakak sulung Xia Zheng langsung Pergi dari melempar sini. barang-barangku, Jangan dilempar pernah keluar kembali. pintu, disuruh pergi. Hanya bisa lapor polisi. Halo. Saya menemukan orang yang diduga buronan. Zhou Zifeng muncul di bawah rumahku. Baik. Kami segera meneruskannya ke departemen terkait. Baik. Zhou Zifeng, waktunya tidak tetap. Siang bolong berani buang mayat. Aku lebih baik di rumah saja. Tunggu polisi tangkap dia dulu. Xia Jining, kau memang hebat. Aku tak angkat teleponmu, langsung kau lapor polisi palsu. Xia Jining, kau memang hebat. Aku tak angkat teleponmu, langsung kau lapor polisi palsu. Aku tidak. Aku benar-benar lihat Zhou Zifeng mengintai di bawah rumahku. Demi menarik perhatianku, kau berani bohong apa saja. Kau tahu aku sedang pusing dengan kasus Zhou Zifeng, masih sengaja ganggu aku. Ini tindak kriminal. Kakak, mana mungkin aku bercanda dengan hal seperti ini? Percayalah padaku sekali ini. Jangan panggil aku kakak, kau hanya penipu yang merebut sarang. Kalau bukan karena kau, Qingqing tak akan menderita begitu banyak di luar. Kakak kandungmu itu hanya polisi kecil di kantor polisi. Gajinya cuma 2-3 ribu sebulan. Orang miskin seperti itu bisa kasih Qingqing hidup seperti apa? Tidak seperti kau di keluarga Xia, dimanja dengan kemewahan. Setidaknya, Xia Qingqing sangat sehat. Tidak seperti aku, di bawah tekanan keluarga Xia, tubuhku sudah lama sakit-sakitan. Kalau kau lagi bohong soal petunjuk, aku sendiri yang antar kau ke tahanan. Xia Zheng si bodoh besar. Tapi siapa lagi yang bisa saya cari? Tunggu, masih ada satu orang. Dulu saya diusir dari keluarga Xia, dialah yang menyuruh orang membantu saya mencari tempat tinggal. Dia mungkin tidak terlalu jahat. Zining, kenapa? Kak, saya diincar buronan kelas A. Bisa bantu saya? Tak ada yang percaya saya. Saya sudah tak bisa cari orang lain. Tunggu di rumah, kunci pintu jendela. Segera sampai. Kalau takut, jangan putus telepon. Saya selalu ada. Baik,
tak menyangka kakak kandung yang tak pernah bertemu, bahkan bisa karena satu telepon saya dari jauh puluhan kilometer datang dari desa. Sudah bersama Shajeng setelah 22 tahun, namun Ji Shuyun, lulusan terbaik Universitas Keamanan Publik Nasional, juara kompetisi nasional bertarung. Sudah berjasa besar sejak tahun kedua. Kakak sangat hebat. Mengapa setelah lulus, dikirim kerja di desa terpencil? Mungkin ada alasan tersembunyi. Kakak, ada yang datang. Josie Feng di sekitar kawasan kota tua hilang jejak. Kalau ada ketukan pintu warga, jangan buka pintu sembarangan. Zining, sudah sampai buka pintu. Zining, Kak, lapar kan? Makan dulu. Maaf. Saya tak jaga kamu baik-baik. Kak, jangan minta maaf. Kita baru kenal. Lagi pula, kamu sibuk bekerja. Pembunuh itu datang lagi. Dia naik ke atas. Pembunuhnya naik ke atas. Jaga dirimu baik-baik. Sisanya serahkan padaku. Kak, 'Zining, nyalakan lampu. 500.000, Kak. Kita tangkap 500.000. Kita akan jadi kaya, Kak. Kalau tangkap buronan kelas A, bisa nggak naik pangkat dan gaji? Awalnya cuma khawatir sama Zining. Tak disangka benar-benar menangkap buronan kelas A. Kasus ini atasan juga sangat perhatikan. Aku telepon dulu. Sepertinya harus diserahkan ke Jiang Cheng. Baik, Ching Ching, kamu terlalu baik hati. Harusnya kamu dengan tuduhan penganiayaan sengaja memasukkan Xia Jining itu ke penjara. Kakak. Lebih baik jangan. Zining kan sudah hidup bersama kalian lebih dari 20 tahun. Aku nggak mau bikin kalian susah. Ching Ching, kamu terlalu mengerti keadaan. Tidak seperti Xia Jining. Sekarang dia semakin semena-mena hari ini untuk menarik perhatianku, berani melaporkan polisi palsu, bahkan bohong. Ada petunjuk Josie Feng, buronan kelas A. Masa dia bisa begitu? Dia tahu ini kasus yang kamu curahkan begitu banyak usaha. Ching Ching, kamu yang lebih paham. Tidak seperti orang lain nggak tahu prioritas. Halo Tim Yang, ada kasus baru lagi? Josie Feng tertangkap. Apa? Zhou Zifeng sudah ditangkap. Baik, aku segera ke sana. Tempat yang begitu kumuh ini. Ini tempat persembunyian Zhou Zifeng. Bukan. Josie Feng malam ini berencana pada seorang gadis yang tinggal di sini melakukan kejahatan. Tak disangka, kakak laki-laki gadis itu juga ada di situ. Dan lagi, dia adalah seorang polisi dari kantor polisi desa. Langsung menangkapnya di tempat. Polisi dari kantor polisi itu benar-benar keberuntungan buta. Yang Dui, Profesor Xia. Ini penghuni kamar 203 dan kakaknya Ji Shuyun. Xia Jining, kenapa kamu di sini? Hal yang kamu katakan tentang Zhou Zifeng itu ternyata benar. Mana mungkin kebetulan seperti ini? Profesor Xia, kalian saling kenal. Dia dan adik kandungku tertukar sejak bayi, hidup di keluargaku selama 22 tahun.
Xiajeng, kamu masih berani datang? Kalau bukan karena aku tiba tepat waktu, Jining sangat mungkin dibunuh oleh Josie Feng. Kamu cuma polisi kecil, tidak berhak memberiku pelajaran. Lepaskan. Lepaskan. Ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Polisi. Saya menyadari Josie Feng mengintai di bawah rumah saya. Saya segera menelepon untuk melapor. Ternyata Xiajeng menerima pesan dari bagian penerimaan laporan. Segera menelepon untuk memarahi saya, mengatakan saya melapor palsu, dan mengatakan saya ingin mencari perhatiannya. Profesor Xia, Anda sebaiknya memberikan saya penjelasan yang masuk akal. Profesor Xia, ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimana Anda bisa berprasangka buruk? Untungnya tidak terjadi pembunuhan berdarah. Kalau tidak, Anda tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Yang Dwi bukan saya yang berprasangka buruk. Dia selalu berbicara omong kosong. Siapa tahu hal-hal yang dia katakan benar atau palsu. Cukup. Hal ini saya akan melaporkan sesuai fakta yang pantas dihukum. Ya, prestasi yang didapat berkat keberuntungan. Apa yang patut dibanggakan? Ayam hutan yang miskin, sejak lahir ditakdirkan menjadi ayam hutan. Selamanya tidak akan menjadi Phoenix. Nona Xia, tenang saja. Masalah ini saya akan menindak tegas. Tidak akan dibiarkan begitu saja. Kawan Ji, kali ini kau benar-benar berjasa besar. Penghargaan tingkat 3 sudah pasti. Dan juga, unit kerjamu akan mendapat kehormatan kolektif. Kalau bukan karena Profesor Xia, mungkin penghargaanmu akan jadi milik kepolisian kota Jiangcheng. Kapten Yang, kapan hadiah uangnya dikirim? Sini akan saya ajukan segera ke atasan. Tenang. Saya pulang dulu. Sarapan ada di panci. Tunggu gaji kakak keluar, akan sewa rumah yang lebih baik untukmu. Kakak kandung memang paling baik. Saldo tinggal 70. Hadiah buronan Josie Feng baru cair bulan depan. Aku harus cepat cari kerja untuk makan. Nanti baru ada uang traktir kakak. Aku dokter hewan top di industri. Kirim banyak lamaran kerja, tapi hilang tanpa kabar. Di balik ini, pasti ada campur tangan keluarga Xia. Benar-benar mau menghabisi aku. Halo Nona Xia. Selamat, Anda diterima. Posisi sebagai Direktur Kebun Binatang, 6.000 sebulan. Bisa langsung mulai kerja, saya jemput Anda. Terburu-buru sekali. Jangan-jangan ada jebakan? Sudahlah, obat mujarab untuk kuda sekarat. Bisa. Saya bisa mulai kerja hari ini. Direktur Xia, kamu nanti akan menjadi Direktur Kebun Binatang Senyu dan penanggung jawabnya. Selamat bergabung. Dan ada angpau sambutan. Tapi aku merasa Direktur Chen sepertinya sedang berwasiat. Ini dokumen dan stempel resmi Kebun Binatang. Aku harus urus sesuatu. Kamu coba kenali dulu sendiri lingkungan kawasan. Jangan-jangan dia mau kabur. Direktur Kebun Binatang datang. Kok merasa ada sesuatu akan terjadi? Kamu ini, akhirnya kamu muncul. Kembalikan nyawa anak perempuanku. Kembalikan nyawa anak perempuanku. Paman, apa kamu salah paham? Aku baru datang. Hari ini baru tiba di pos. Belum tahu apa yang terjadi. Aku nggak peduli kamu baru. Kamu direktur, kan? Jangan coba kabur. Kakak, harimau di kebun binatang kalian juga terlalu kejam. Langsung menggigit kepala orang sampai terlepas. Betul, sekarang kepalanya masih hilang. Tidak tahu apakah masuk ke harimau perutnya. Ternyata ada yang mati. Kukira kenapa direktur lari cepat sekali. Paman, tenang dulu. Pasti ada salah paham di sini. Salah paham? Tak ada salah paham. Harimau kalian yang gigit anak saya. Kalian harus tanggung jawab. Bukan gigitan harimau. Harimau lebih suka jeruan berlemak dan otot. Takkan hanya makan kepala dengan tubuh utuh. Kembalikan anak saya. Sudah, gadis itu jelas dijadiin kambing hitam. Jangan susahkan dia. Ayo, ikut saya lihat. Karena tempat mayat ditemukan di sebelah kandang harimau, dan pengelola kebun binatang tak pernah muncul orang yang nonton sebar rumor harimau makan orang, dan kamu baru menjabat. Inilah sebabkan salah paham ini. Baru menjabat, langsung ada masalah. Aku sifat Conan. Mana-mana ada pembunuhan. Tapi harimau tadi malam terkunci di dalam, tak sempat keluar mengganas. Jadi jelas, ini pembunuhan. Aku lapar, mereka lebih enak. Lapar sekali, kasih makan. Harimau juga ngomong. Tampaknya aku tak hanya paham bahasa tupai. Mungkin semua hewan kecil aku bisa paham.
sial. Dia lihat ke sini. Sudah kukatakan jangan menjulurkan leher. Sekarang menarik perhatian kan? Dia direktur baru kebun binatang. Ternyata begitu. Mungkin aku bisa pakai hewan kecil bantu polisi selidiki kasus. Korban adalah mahasiswa tahun kedua. 2 hari lalu, dia dilaporkan hilang. Tak disangka, saat ditemukan, dia bahkan dimutilasi. Bahkan kepalanya, tak tahu disembunyikan di mana. Ahli kriminal tim khusus Profesor Siajeng datang. Kenapa kau di sini? Kau mengikutiku? Profesor Xia ini adalah direktur kebun binatang Senyu yang juga penanggung jawab. Baru menjabat hari ini. Tak disangka, langsung dapat nasib sial seperti ini. Ketemu kamu selalu bawa sial. Sial. Korban dipindahkan setelah meninggal. Waktu kematian kurang dari 24 jam. Tepi potongan tidak rata. Ada bekas potongan berulang. Setidaknya dipotong lebih dari 20 kali. Cara ini bukan cara pembunuh profesional. Malah seperti menikmati prosesnya. Luka ini, dengan kasus kampus tahun lalu itu, mayat pria tanpa kepala yang belum terpecahkan, ciri-ciri lukanya cocok. Kepala mayat belum ditemukan. Kami tidak menemukan mayat di sekitar kebun binatang. Pengawasan di jalan kecil sekitarnya terlalu sedikit. Hanya tertangkap bayangan hitam. Tinggi badannya sekitar 1,7 meter. Selain itu, tidak tertangkap ciri-ciri lain apapun. Mulai sekarang, blokir seluruh kebun binatang. Hentikan penerimaan pengunjung. Sampai pembunuh tertangkap. Hentikan penerimaan pengunjung. Kebun binatang ini sudah dari dulu operasinya tidak baik. Jika kehilangan pendapatan tiket, hewan-hewan makan apa? Tidak boleh. Tidak bisa memblokir kebun binatang. Kenapa tidak boleh? Kamu ini menghalangi penyelidikan. Aku sudah bilang, kenapa kamu tiba-tiba menjadi direktur kebun binatang? Mungkinkah kamu menutupi pembunuh? Aku Orang-orang ini masih berdebat apa di sini? Pembunuh hampir kabur. Masa pembunuh masih di sini? Ingin kabur? Ikut aku ke kantor polisi. Benar-benar tidak bisa menyelesaikan sesuatu. Hanya merusak, sampah. Aku tidak setuju memblokir kebun binatang. Jika pembunuh terus tidak tertangkap, maka terus berhenti beroperasi. Jika tidak ada pendapatan, hewan-hewan akan mati kelaparan. Itu urusanmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan aku memecahkan kasus dan menangkap pembunuh. Bisa pinjam 500.000? Tenang saja. Setelah vaksin Saudun yang kukembangkan diluncurkan, dan bagi hasil teknologinya turun, aku akan kembalikan. Vaksin? Vaksin hewan peliharaan yang kau kembangkan di tahap uji klinis terakhir ada masalah. Kau tahu tidak? Bagaimana mungkin setiap detail pengembangan vaksin kutangani sendiri? Tidak mungkin terjadi kecelakaan besar seperti ini. Ada masalah atau tidak? Kau sendiri yang tahu. Untung Cing-Cing juga dokter hewan. Dia ulang eksperimennya, baru ketahuan masalahnya. Kalau langsung diluncurkan, keluarga kami bisa bangkrut karenamu. Berani-beraninya minta royalti paten. Oh, ternyata Xia Qingqing yang menemukan masalahnya. Vaksin yang lewat tangannya, aneh kalau tidak bermasalah. Sudahlah, yang penting dapat uang dulu. Xia Zheng, aku bisa bantu kamu cepat selesaikan kasus, tapi kamu harus pinjamkan aku uang dulu. Kau membantuku menyelesaikan kasus? Kau tidak berbuat bodoh dan menggangguku. Aku sudah bersyukur. Bodoh tapi tak sadar. Itu kamu. Baik. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Kalau aku lebih dulu menangkap pembunuhnya, kau pinjamkan aku 500.000. Kau cuma sampah pembohong. Berani menantang ahli pemecahan kasus sepertiku? Siapa yang lebih dulu menangkap pembunuhnya? Baik, kalau kau lebih dulu menangkap pembunuhnya, bukan cuma 500.000, bahkan 1 juta bisa kuberikan. Tapi kalau kau kalah, kau kembali pada Cing-Cing, berlutut dan minta maaf. Baik. Layaknya semut hendak menggelindingkan telur. Konfirmasi awal. Orang yang menculik putri Anda dengan pelaku kejahatan di dekat kebun binatang adalah orang yang sama. Profesor Xia, asal bisa menemukan putriku, kerjasama dengan keluarga Xia ke depannya, aku rela melepas semua keuntungan. Tenang, Tuan Chen. Di Jiangcheng, tak ada orang yang tak bisa kutemukan, Shazang. Aku pasti akan mengembalikan putri Anda dengan selamat. Kumohon. Kalau aku bisa menemukan pembunuhnya, dapat 500.000, maka hewan-hewan di kebun binatang tak akan mati kelaparan. Pembunuh! Aku lihat pembunuhnya. Siapa di sana? Siapa di sana?
Kalian melihat pembunuhnya? Kamu bisa pahami perkataan kami? Telingaku berbeda dengan orang lain, bisa mengerti bahasa hewan. Kepala masih ada saat mayat dibuang. Masih ada. Kami melihat sendiri pembunuhnya, memotong kepala dan membawanya pergi. Lalu pria ini, setelah memotong kepala mayat, dibawa kemana? Pergi ke jalan kecil di barat. Jalan kecil. Kami tidak bisa melihat setelah itu. Baik. Gagak kecil, kamu tahu pembunuhnya menyembunyikan kepala di mana, kan? Katanya burung gagak suka barang berkilau. Katakan di mana kepala itu. Ini untukmu. Di pabrik terbengkalai tak jauh. Lalu di mana pabrik itu? Kamu yakin pergi sendirian? Tempat itu terpencil dan seram. Dan pembunuhnya belum pergi. Hey Jining, kok kamu nggak di rumah? Kamu masih demam, kok pergi? Ternyata begini rasanya diperhatikan keluarga. Rasanya seperti ini. Di keluarga Syah, aku tak pernah mendapatkannya. Perhatian mereka. Justru dari kakak yang baru dikenal ini, aku dapat perhatian. Zining, kok kamu diam saja? Kak, aku sudah baik-baik saja. Kak, aku nggak apa-apa. Aku sekarang di kebun binatang Senyu. Tak sengaja terlibat kasus pembunuhan. Pembunuhan? Kok kamu bisa terlibat dalam hal seperti ini? Ceritanya panjang. Nanti kalau ada waktu, aku jelasin ya. Sekarang cepat datang ke kebun binatang Senyu. Kalau kita berdua bisa tangkap pembunuhnya, itu pasti jadi jasa besar. Zining, jangan nekat cari sendirian. Laporkan ke polisi dulu. Ya tenang, Kak. Aku nggak akan sembarangan. Cuma mau intai dulu. Zining, yang utama jaga keselamatanmu, baru yang lain. Tunggu, aku segera sampai. Polisi Lee, aku nemu petunjuk si pembunuh. Lokasinya di pabrik terbengkalai dekat sini. Ya, cepat datang. Si Gagak. Kamu bantu aku cari kepala. Ini semua buat kamu. Direktur, pabrik terbengkalai itu ada di depan, nggak jauh. Aku mau intai situasinya. Hati-hati. Pak Direktur, kepala gadis di kebun binatang itu dibuang begitu saja di tanah, dilempar ke tanah. Di dalam karung ada seorang wanita diikat di kursi. Pembunuhnya sedang mengasah pisau. Jangan-jangan dia mau membunuh sekarang wanita yang diikat itu. Aku akan lihat lagi. Kenapa polisi belum datang? Kak, kamu sampai mana? Pak Direktur, buruk. Pembunuhnya membangunkan wanita itu membawa pisau mendekatinya. Apa Aku tinggal beberapa menit lagi. Kak datang? Ini menyangkut nyawa. Tidak pasti si pembunuh akan langsung bertindak atau tidak. Aku harus mengulur waktu, Kak begitu hebat. Pasti bisa menangkap pembunuhnya kalau datang. Polisi, jangan bergerak. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan bunuh dia. Kamu sudah dikepung. Cepat letakkan pisaumu. Aku bisa usulkan pengurangan hukuman. Pengurangan hukuman omong kosong. Aku tak percaya perkataan polisi suruh anak buahmu mundur baru kita bicara. Kalau tidak, aku akan tukar nyawa dengan nyawa. Aku bunuh dia sekarang. Kenapa polisi mengizinkan seorang perempuan menerobos? Yang dia pegang juga bukan senjata. Rupanya kamu bukan polisi. Bikin aku kaget. Mau jadi pahlawan ya. Baiklah, hari ini aku akan buat kamu temani dia baik-baik. Polisi akan segera tiba. Jangan cari mati. Wanita, sungguh berani.
Wangi sekali. Sial. Berani mengerjai aku. Aku bunuh kau. Cari perlindungan. Yang di dalam dengarkan, kalian sudah dikepung. Lepaskan Sandera segera. Zining, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Kak. Selamatkan dia cepat. Xiajeng kenapa menghilang? Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Xia Jining pasti karena waktu itu menangkap buronan kelas A, merasakan manisnya, demi uang hadiah, memberikan petunjuk palsu. Mata hanya melihat uang, tidak tahu diri. Waktu itu cuma kebetulan. Mana mungkin selalu beruntung. Xiajeng seharusnya bukan orang seperti itu. Yang Dui, jangan tertipu oleh penampilan polosnya. Dia tidak punya kemampuan, hatinya jahat. Waktu itu dia menjatuhkan adik kandungku dari lantai 2. Menyebabkan kakinya patah. Mungkin seumur hidupnya harus hidup di kursi roda. Bapak polisi, Sandera sudah diselamatkan. Kriminal juga sudah ditangkap. Apa? Bapak polisi, Sandera sudah diselamatkan. Kriminal juga sudah ditangkap. Kalian temukan pembunuhnya. Zining, lagi-lagi kamu. Tangkap pembunuhnya. Bukan, ini berkat kakakku. Lapor, Kapten Yang. Tersangka telah ditangkap. Di pabrik ada alat kejahatan lain, dan di kebun binatang, kepala mayat wanita yang ditunggal. Bawa pergi. Ya, Pergi periksa. Bagus, bagus. Pemuda yang hebat. Zining selamatkan Chen Cheng. Kenapa dia bisa sehebat ini? Kali pertama kamu tangkap penjahat. Karena hoki? Kali ini, kamu malah bisa temukan tempat sembunyi penjahat. Dan selamatkan Sandera. Saya curiga berat. Kalian kaki tangan penjahat. Karena uang, kalian pecah. Laporkan dia. Profesor Xia sungguh jenius. Fitnah tanpa dasar. Jelaskanlah. Kenapa kamu bisa 2 kali tangkap penjahat? Karena Cheng. Putriku. Cheng, baik saja? Ayah, ibu. Aku baik. Profesor Xia, terima kasih banyak. Chen Zong, Anda datang. orang seperti Xiajeng hanya bersikap baik pada mereka yang statusnya lebih tinggi. Lihat tingkahnya. Ayah Chen Cheng pasti orang penting. Terima kasih atas penyelamatan putri saya kepada Anda dan polisi. Profesor Xia, terima kasih banyak. Tenang saja, janji saya sebelumnya segera berlaku. Tugas berhasil diselesaikan. Profesor Xia ingin mengklaim jasa orang lain? Profesor Xia memang pemuda berbakat. Terima kasih banyak. Ayah Anda pikun. Yang menyelamatkan saya adalah dia, adik Xia Jining. Dia melihat pembunuh akan menyerangku dan mempertaruhkan nyawa untuk mengulur waktu. Dia juga yang memanggil polisi, sehingga mereka bisa masuk. Ini kakaknya adik Xia Ji Shuyun. Berkat kemampuannya yang luar biasa, pembunuh itu bisa ditaklukkan. Tanpa dia, saya sudah tiada. Saya minta maaf, kalian berdua. Saya panik karena putri saya hilang kontak sampai salah mengenali penyelamat. Mungkinkah Xiajeng ingin merebut jasa kakak beradik ini? Nona, terima kasih atas nyawa putriku yang kalian selamatkan. Aku tak punya apa-apa di sini yang layak kuberikan sebagai balasan. Gelang giok ini untukmu. Ini, ambillah. Ini 3 juta yuan. Nanti, setelah aku siapkan hadiah yang pantas, aku akan datang khusus untuk berterima kasih. 3 juta. Dana untuk mengelola kebun binatang akhirnya ada. Aku juga bisa beli suplemen untuk memulihkan kesehatan. Wah, ini sungguh membuatku malu. Tunggu. Chen Zong, jangan tertipu oleh tersangka. Tersangka? Maksudmu Nona Xia? Benar. Xia Jining adalah dalang utama kasus ini. Xiajeng, apa maksudmu? Maksudnya apa? Terakhir kali kamu beruntung
menangkap buronan kelas A dapat untung kecil. Kali ini tak tahu dari mana dengar kabar Chen Cheng Putri Chen Zong muncul niat jahat atau sandiwara sendiri. Sebuah drama penyelamatan. Lalu berubah jadi penyelamat, maka bisa tanpa celah terima kebaikan Chen Zong ini menjelaskan kenapa kamu tiba-tiba jadi direktur kebun binatang Senyu. Karena kamu butuh identitas yang cocok untuk masuk Shazining, benar kan? Cepat mengaku. Ikut aku ke kantor polisi. Jelaskan detail kejahatanmu. Aku Zining, jangan takut kakak di sini. Aku tak akan biarkan masuk tanpa alasan jelas. tidak apa-apa, Kak. Aku bisa selesaikan dengan dugaan pribadi langsung menghukum orang. Shejeng, kemampuan profesionalmu juga biasa saja. Ahli pemecahan kasus macam apa ini? Anjing di jalanan lebih hebat dari kamu. Kalau begitu jelaskan, kenapa 2 kali berturut-turut di TKP? Kamu bisa menangkap pelakunya? Karena saya komunikator hewan senior, bisa berkomunikasi dengan hewan kecil, bisa mengerti sinyal mereka. Kali ini, burung gagak kecil yang membawa saya menemukan pembunuhnya. Kamu sudah hidup di keluarga Xia 20 tahun. Kok saya tidak tahu kamu punya kemampuan ini? Kalian juga tidak pernah tanya. Jangan ngawur di sini. Yang mengaku bisa berkomunikasi dengan hewan, 99% adalah penipu. Saya curiga secara wajar. Kamu melakukan ini untuk menghilangkan kecurigaan padamu, mengarang cerita di sini? Apa maksudmu ini? Pertanyaan ingin merebut jasa Zining, sekarang memfitnah tanpa bukti. Sulit sekali mengakui kelebihan orang lain. Ahli pemecahan kasus? Kupikir gelar itu kamu beli dengan uang. Ini penalaran normal saya. Penalaran? Omong kosong. Menurutku kamu cuma terlalu iri hati. Tidak suka melihat orang lain sukses. Kamu, Tenang, saya bisa buktikan sendiri. Burung gagak kecil, kemari. benar-benar penipu yang Dwi ngomong panjang lebar dengannya buat apa? Cepat tangkap dan bawa dia ke kantor polisi diselidiki. Gagak kecil, kemari. Gagak kecil, kemari. Kau benar-benar bisa memerintah burung gagak. Kebetulan saja. Kalau kau memang hebat, suruh dia terbang dan hinggap di kepalaku. Terbang ke kepalanya. Sudah kuduga kau penipu. Burung ini terlalu jahat. Buang kotoran langsung ke mulutnya. Shazining, Gagak kecil, mulai sekarang jangan buang air sembarangan. Ngerti? Kriminal sudah kutangkap, kita sudah janji. Aku menang. Pinjamkan aku 500.000. kebetulan saja. Bukan kemampuanmu sama sekali. Aku mustahil meminjamkan uang padamu. Sebagai putra sulung keluarga Xia, mau ingkar janji? Terus kenapa? Yang Dwi, dia pelakunya. Tangkap dia. Profesor Xia, sebagai ahli pemecahan kasus, bagaimana bisa membawa dendam pribadi ke dalam pekerjaan, memecahkan kasus hanya berdasarkan dugaan subjektif? Cukup. Jika terulang lagi, kau mengundurkan diri. Sekarang aku paham. Mengapa keluarga Xia selama bertahun-tahun memegang sumber daya bagus, tapi tak bisa berkembang besar? Bisa membesarkan anak sepertimu, wawasanmu benar-benar sempit. Mulai hari ini, keluarga Chen kami menolak semua kerjasama dengan keluarga Xia. Apa? Pak Chen, jangan batalkan kerjasama. Kalau Anda membatalkannya, bagi keluarga Chen juga akan rugi. Xiao Xia, ini sedikit tanda terima kasih. Terimalah. Jisuyun yang menyelamatkan itu adalah polisi desa. Menyelamatkan orang adalah kewajibannya. Hadiah yang begitu berharga bisa dianggap sebagai penyuapan terselubung. Aku hampir lupa soal ini. Kami hanya ingin berterima kasih Pada penyelamat kami, apa salahnya? Kapten Yang, petugas yang sedang bertugas, tidak boleh menerima hadiah, kan? Ini memang kurang sesuai peraturan. Xiao Xia, ku dengar kamu direktur kebun binatang. Kalau begitu, saya menyumbang ke kebun binatang, tidak masalah kan? Apa yang kalian butuhkan? hewan-hewan kecil hampir tak bisa makan, dan gaji karyawan juga tak bisa kubayar. Baik. Akan kusuruh orang menyusun kontrak. Uangnya besok. Tidak, malam ini sampai. Pak Chen, Anda benar-benar
dermawan. Baiklah. Kalau begitu saya pergi dulu. Soalnya, Cheng Cheng baru saja terkejut. Kapten Yang, saya menyarankan Anda saat merekrut orang lain kali, periksa dulu kemampuannya. Jangan seperti beberapa orang, cuma numpang lewat. Xiaoxia, ada minat kerja paruh waktu, aku ingin mengundangmu ke markas besar polisi Jiangcheng menjadi konsultan keamanan publik yang dipekerjakan khusus. Gaji bulanan 10.000, waktu kerja fleksibel. Biasanya, kau bisa urus urusanmu sendiri. Kapten Yang, dia cuma beruntung aja. Nggak punya kemampuan pecahkan kasus. Ini cuma nambah beban keuangan. Udah Xia Zheng tanpa alasan jelas, berkali-kali nyasarin Xiaoxia. Sepertinya, aku harus mengevaluasi ulang kemampuan profesionalmu. Xiaoxia, kalau ada kasus, kamu bisa bantu hewan-hewan kecil temukan petunjuk terkait. Kami akan berikan bonus tambahan. Tentu bisa. Selain itu, rekan Ji ini berani dan tangkas, bakat langka. Kakakmu, aku juga akan usahakan memutasi dia ke kota. Ini, Kak, ini kan bagus. Kesempatan harus kita ambil. Lagi pula, kamu pantas. Kalau gitu kita pergi. Ikut kami buat laporan. Zining, kamu beneran bisa komunikasi sama hewan kecil? Kak, agak aneh sih. Tapi sejak demam tinggi waktu itu, tiba-tiba bisa ngerti omongan hewan-hewan kecil. Kali ini dan waktu itu, semua kasus ini terpecahkan berkat bantuan mereka. Kamu demam nggak telepon aku? Sudahlah, nggak apa-apa. Kita malah dapat hikmah dari musibah. Mulai sekarang, bisa komunikasi lancar sama hewan. Xiaoxia kita memang ahli hewan peliharaan termuda. Ayo. Nggak nyangka, kamar direktur kebun binatang ternyata suite pribadi. Meskipun keluarga Xia mewah, tapi orang tua angkat di kamarku pasang kamera, tak ada rasa aman sama sekali. Bagus sekali, akhirnya aku punya tempat sendiri. Mungkin barang ini bisa untuk siaran langsung, untuk menambah income kebun binatang. Judulnya tulis apa? Ruang siaran komunikasi hewan. Konsultasi online. Kata majikanmu yang memaki, aku mengerti semua. Ini seharusnya bisa. Xiaomimi. Kenapa? Makan atas babi bawah, iya kan? Masih lebih baik keluarga Xia. Asalkan aku mau sesuatu, ayah, ibu, dan kakak langsung berebut kasih. Terkejut. Setelah putri palsu Xia Jining diusir dari keluarga Xia, siaran langsung bersihkan kotoran di kebun binatang. Ingin cari uang dari siaran langsung. Xia Jining, kau telah mendominasi hidupku bertahun-tahun, merebut banyak hari baikku. Kira diusir dari keluarga Xia sudah selesai? Tidak mungkin. Aku akan hancurkan reputasimu. Semua yang kau ambil dari keluarga Xia, harus kau kembalikan padaku. Ini bukan putri keluarga Xia. Sekarang malah siaran langsung bersihkan kotoran. Juara kelas 1, siswa terbaik. Diusir dari keluarga Xia, sekarang hidupnya menyedihkan. Siapa tahu dulu prestasinya itu dari mana. Gelar dokter hewan top juga dibungkus, kan? Menduduki posisi putri kaya Xia Qingqing selama bertahun-tahun, merampas begitu banyak hal, memang pantas berakhir seperti sekarang. Semua adalah teman sekelas dari keluarga kaya dulu, tapi haters adalah fans terselubung. Tak disangka para tuan muda dan noni ini masih bisa memberiku traffic. Mari tambahkan minyak ke api, posisi putri kaya selama bertahun-tahun. Ini ruang siaran langsung konsultasi hewan. Kalian panik. Buru-buru cari pertolongan, dulu nyontek PR-ku. Sekarang, minta aku periksa otak kalian? Jangan terlalu cinta. Apakah host benar-benar bisa berkomunikasi dengan hewan? Komunikator hewan host, tunjukkan kemampuanmu dong. Bagaimana cara konsultasi via sambungan langsung? Buruan. Dokter, tolong selamatkan putri saya. Dokter, Anda harus menyelamatkan putri saya. Dia jatuh cinta dengan seekor kucing jingga di luar. Saya kesal
lalu mengebiri semua kucing jantan liar dalam radius 10 li. Ahli pengebirian. Bukannya itu bagus? Melindungi kucing tricolormu dan melakukan perbuatan baik. Tapi dia mendendam padaku karena mengebiri pacarnya. Setiap kali sebelum aku makan, dia melompat ke meja menendang semua makanan hingga jatuh ke lantai marah-marah dan mengeong marah padaku. Garuk wajahku, kadang masih tampar mulutku. Napas panas kucing tanda marah. Merasa terancam. Atau reaksi saat takut tegang. Dokter, kamu paham ucapannya? Cepat bantu aku bujuk dia. Tidak salah. Dia tidak memarahimu, sedang melindungimu. Lindungi aku. Rumahmu ada yang namanya Cai Ayi, pembantu rumah? Kok tahu? Yu Yuan yang bilang, Kamu juga tahu nama putriku. kucingmu yang bilang, kamu yang baik, aku bantu atasi. Kenapa dia patuh padamu? Siapa pemilik kucingnya? Awalnya beranggapan sikap berusaha meski sia-sia. Tak kira penyiar memang berbakat. Tuan, makanan siap. Kali ini makan di ruang makan, atau sembunyi dari kucing seperti dulu. Kamu bilang ke Cai Ayi, suruh dia bawa makanan ke kamar. Tenang, kali ini kucingmu tak akan tendang piring makanmu. Bawa masuk. Tuan, kucing tak perlu dibawa keluar? Tak perlu. Kamu keluar dulu. Masakan rumah naga negara tetap enak. Tunggu. Sekarang lapor polisi. Sekarang lapor polisi. Seseorang taruh sesuatu di makananmu, taruh sesuatu. Astaga. Halo, saya laporkan ke polisi. Iya, betul. Ada orang mau celakakan saya. Dokter Sia, apa yang terjadi sebenarnya? Bekerja fisik. Bagi saya yang lemah ini masih terlalu berat. Alasan Yu Yuan setiap kali selalu tendang mangkuk makanmu, itu karena dia melihat Cai Ayi taruh sesuatu di makananmu. Dan barang-barang ini tersembunyi di kamar pembantu, di lemari penyimpanan, lapisan kedua. Terlihat biasa saja. Seperti tetes mata. Ada orang mau celakakan saya. Siapa? Dokter Sia, kamu baik-baik saja? Wajahmu buruk. Jangan sampai tiba-tiba mati di ponselku. Penyakit lama. Istirahat sebentar saja. Bajingan ini tampil di depan umum untuk siaran langsung. Sungguh, memalukan keluarga Sia sampai habis-habisan. Bahkan bilang bisa ngobrol dengan hewan. Ini bukan konyol? Betul. Dia bisa apa? Kita belum tahu. Buat sensasi ini, jangan susahkan keluarga Xia. Ayah. Ibu. Meskipun Xia Jining mendorongku turun tangga, kakiku patah, tapi aku tidak menyalahkannya. Dia kan anak kalian yang kalian asuh lebih dari 20 tahun. Bagaimana kalau kita bawa dia pulang saja? Bawa dia pulang? Kalau dia tidak sujud dan minta maaf, aku tak akan biarkan dia masuk ke rumah keluarga Xia. Cing-cing, kamu terlalu baik hati. Makanya dijahati si Jalang ini. Dia sih pantas saja menderita di luar. Baru sadar kebaikan. Keluarga Xia. Barangnya ada di lantai 2. Cairan tanpa warna dan bau. Periksa dulu. Apakah logam berat berlebihan? Alat menunjukkan unsur talium berlebihan. Unsur talium? Apa itu? Benda ini mudah larut dalam air dan makanan. Konsumsi jangka panjang menyebabkan rambut rontok. Misalnya mata lelah, kesemutan tangan kaki, DLL, akhirnya perlahan menjadi pikun, dan gagal organ. Benda ini dulu digunakan untuk membuat racun tikus. Aku sudah makan berkali-kali. Lebih baik aku memanggil ambulans. Jangan lari, berhenti.
Si Jalang ini jangan-jangan benar-benar bisa berkomunikasi dengan hewan. Apa istimewanya? Cuman kucing buta menabrak tikus mati saja. Dia bisa apa? Sial! Juru selamat, kamu tidak boleh mati. Mencari orang. Mencari orang. Shen Jaer. Kenapa dia bisa menelepon jalur darurat internalku? Kak Gu, apa kamu masih di Kota Selatan Bus Project? Tolong aku. Shen Jaer. Ini lebih baik benar-benar masalah hidup dan mati. Bantu aku selamatkan seseorang penting bagimu dan bagiku. Dia ada di kebun binatang senyu dekat kamu. Semuanya kita lanjutkan lain kali. Itu kakak. Bukan kakak. Siapa dia? Dia hanya kelelahan pingsan karena kurang gizi. Hal kecil begini kau suruh aku datang menyelamatkan? Shen Jaer, kau sudah bosan hidup? Yang menyelamatkanku adalah teman orang yang terhubung itu. Jangan bosan dengar aku cerewet. Kondisi fisikmu lemah, harus dirawat baik-baik. Kedepannya, lakukan sesuai kemampuan. Mengerti? Mengerti, Kak. Oh iya, ada kabar baik lagi. Aku akan bekerja di kantor polisi kota. Sungguh. Meski hanya dipinjamkan, tapi ini cara tercepat untuk bisa bekerja di kota. Jadi nanti kita dekat, lebih mudah saling menjaga. Bagus sekali. Ha, Hahaha. pelan-pelan. Berarti nanti kita rekan kerja. Kita bersaudara bekerja sama. Prestasi pasti mengalahkan Shazeng yang... Kakak baik sekali. Ji Shuyun transfer 1.000 yuan padaku. Cing-cing. Bukannya aku baru saja mentransfer 2.000 padamu? Uang segitu cukup buat apa? Punya kakak macam kamu. Aku benar-benar sial. Tak punya kemampuan sama sekali. Penghasilannya masih sedikit. Tak disangka adik kandung, mudah sekali puas. Tenang saja, kakak nanti pasti akan lebih baik. Dokter Syed, Tuan Shen, iya, sudah periksa? Kondisi tubuhmu bagaimana? dokter bilang, ketahuan tepat waktu. Dia mati sebentar lagi akan membaik. Baguslah. Oh iya, beritahu berapa biaya pengobatan. Aku transfer ke kamu, kamu kirim ke temanmu. Tidak perlu, rumah sakit ini miliknya. Tidak banyak biaya. Apalagi dia mungkin masih perlu bantuanmu. Perlu bantuan saya? Iya, dia punya anjing serigala. Sifatnya semakin ganas. Makannya sedikit. Dia cari banyak dokter, tak ada yang bisa. Tidak tahu, bisa kamu bantu berkomunikasi? Biaya konsultasi dihitung per menit. Jika bisa disembuhkan, bonus 10 juta. 10 juta. Bahkan untuk hewan peliharaannya, habiskan 10 juta. Iya, Sangat royal. Kalau begitu, kapan saya bisa? Untuk memeriksa temanmu? kondisi tubuhmu ini? Tidak masalah? Nggak apa, ini sakit lama, istirahat yang cukup. Baiklah. Kalau begitu, minggu depan jam 10 pagi, menjemputmu di kebun binatang. Baik. Ayo pergi. Kakak, kamu mau pergi ke sana? Perkebunan Songjian. Sepertinya ada banyak pohon pinus. Bisa bawa aku?
Boleh juga. Shenjaer, Iya, Dokter Xia. Kamu pakai baju ini ke perkebunan Songjian? ada masalah? Bukankah sudah kubilang harus pakai baju formal? Sangat formal dan berwibawa. Langsung terlihat seperti pergi berobat. Apa dokter hewan juga harus botak baru dianggap berwibawa? Aduh. Sebenarnya hari ini adalah pesta ulang tahun pemilik perkebunan Songjian. Kamu pakai ini... Sudahlah, naik dulu. Terima kasih. Iya, Aku kira kamu hanya anak kaya biasa. Ternyata punya studio gaya sendiri. hey. Jangan meremehkan orang. Aku adalah desainer top global. Siren, Siren hebat? Iya. Tupai kecil pergi main. Ayo pergi. Ada apa? Dokter Xia, kamu masuk dulu. Ya. Ini Xia Zining. Dibandingkan dengan gaya lama dulu memang berbeda. Tapi bukankah dia diusir oleh keluarga Xia dari rumah? Dia menyebabkan Xia Qingqing patah tulang. Masih berani kembali? Apakah dia datang untuk memohon keluarga Xia menjemputnya kembali? Jarang datang ke sini pesta mewah seperti ini. Harus banyak makan. Xia Qingqing datang. Ya ampun. Kenapa dia masih pakai kursi roda? Jangan-jangan harus duduk di kursi roda seumur hidup. Sayangnya, Xia Jining brengsek banget. Iya, dengar-dengar vaksin yang dikembangkan Xia Jining sepertinya bermasalah. Xia Qingqing yang menemukannya. Kenapa dia di sini? Zining, akhirnya kamu sadar. Sebenarnya orang tua juga senang kamu kembali. Lagi pula, kamu sudah hidup di keluarga Xia 22 tahun. Anjing lapar, tentu tahu pulang. Cing-cing, nanti dia minta maaf padamu. Jangan sekali-kali kamu maafkan dia. Dia melukai satu kakimu. Setidaknya dia harus ganti dua kakimu. Shuyao, tak kusangka kamu punya hobi jadi pelayan pribadi orang. Dulu bawakan tas sekolahku. Sekarang dorong kursi roda Xia Qingqing. Betul, seperti anjing lapar yang cuma bisa memutar-mutar dekat majikan. Xia Jining, kamu. Jining lama tidak. Kenapa dia tumpahkan anggur ke orang? Jining, aku baik hati bersulang denganmu. Kenapa kamu begitu? Aku tahu aku kembali ke keluarga Xia merebut posisimu. Jadi kamu kesal. Tapi kamu... Sudahlah. Keluarga harus rukun yang paling penting. Walaupun vaksinmu bermasalah. Tapi aku masih percaya padamu kemampuan dokter hewan top. Kembalilah ke keluarga Xia, mari. Kita kembangkan bidang hewan peliharaan. Keluarga Xia bersama jadikan besar dan kuat. Skemanya jauh lebih besar daripada Xia Jining si palsu yang picik itu. Pantas disebut putri sejati. Meski dibesarkan di sarang orang rendahan, tetaplah Phoenix. Awalnya aku tak berniat berurusan denganmu, tapi kau yang nekat mendekat dan bilang aku menindasmu. Baiklah, perhatikan baik-baik. Ini baru namanya menindasmu. Xia Jining. Kau juga tak mau citra korban yang kau bangun susah payah terbongkar di sini, kan? Xia Jining, tunggu saja. Aku akan menghancurkannya. Aku dan keluarga Xia sudah tidak ada hubungan sama sekali. Aku datang hari ini juga bukan untuk ikut drama perseteruan keluarga kaya, hanya karena seseorang memintaku memeriksa seekor anjing serigala. Anjing serigala? Jangan-jangan milik tuanku itu? Kudengar tuanku menganggap anjing serigala itu lebih penting daripada keluarganya. Dia diundang tuanku. Kapan dia menjalin hubungan itu? Kabarnya
keluarga Xia dan keluarga Gu dulu sempat bertunangan. Dia menjalin hubungan dengan keluarga Gu. Kamu diundang keluarga Gu. Kurasa, kamu tidak tahu dari mana kamu dapat info kami. Ching Ching sebagai direktur rumah sakit hewan keluarga Xia kantor pusat diundang khusus keluarga Gu untuk merawat anjing serigala Tuan Muda Gu. Kamu cuma mau menipu, kan? Kenapa mengemis dari online sampai offline? Bisa memerankan kaki tangan dengan begitu hidupnya jarang terlihat. Kenapa kena titik sakitmu? Baju dan perhiasan yang kamu pakai modelnya belum pernah kulihat. Kurasa ini merek abal-abal yang menjiplak gaya desainer top siren. Dan undanganmu itu jangan-jangan dapat dari tidur dengan orang? Pertama kali ada yang bilang baju yang kudesain adalah barang merek abal-abal. Pertama kali ada yang bilang baju yang kudesain adalah barang merek abal-abal. Wah, ini wajahnya familiar. Ini jangan-jangan desainer baru yang diperebutkan oleh merek-merek mewah global? Siren. Aku bisa ketemu langsung. Item kolaborasi mewah desainannya, meski punya kekuatan uang, antri minimal sebulan. Iya. Maaf, saya kurang awas. Semoga Anda tidak menyimpan dendam. Bising. Meski kamu siren, tak boleh sembarangan memukul. Iya. Memfitnah dan membuat rumor tamu kehormatan yang kuundang, pantas dipukul. Fitnah tanpa dasar. Tamu kehormatan undangan saya. Harus dipukul. Xia Jining sialan. Bagaimana dia mendekati desainer top siren? Abaikan mereka. Dr. Xia, ayo pergi. Aku ajak kamu jadi kaya. Aku ajak kamu jadi kaya. Anjing serigala itu di atas. Pergi. Anjing Tuan Muda lepas kendali. Semua bubar cepat. Lari cepat. Serangan udara musuh datang. Tuan dalam bahaya. Anjing serigala ini lepas kendali, mungkin pernah anjing militer, dan meninggalkan trauma psikologis pasca perang. Tolong saya. Jangan takut. Saya lindungi kamu. Anjing ini. Meski trauma mental memengaruhi, tapi instingnya masih lindungi manusia. Anjing baik, jangan takut. Permainan selesai. Kita sudah aman, kita sekarang di sebuah tempat damai dan indah. Kita sudah jauh dari perang. Di sini tidak ada perang. Hanya keindahan. Dengar. Sekitar ada musik ceria. Cepat. Musik orkestra terus. Terus tampil. Musik ceria dan lembut. Kata-kata saya ke anjing besar tadi, semuanya didengar Xia Qingqing. Dokter hebat. Xia Qingqing suruh pemusik ganti lagu. Anjing hitam gila ini jadi baik. Ching Ching, apa yang terjadi? Cepat bangun. Duduk yang baik. Ching Ching, kamu tidak terluka, kan? Kamu ini terlalu baik hati. Dirimu sendiri sampai harus pakai kursi roda. Tapi dengar Xia Jining teriak minta tolong, masih mau menyelamatkan si palsu ini. Jining, kamu baik-baik saja? Kalau kamu kenapa-kenapa, orang tua akan sedih sekali. Menyelamatkan orang meski pernah disakiti, hanya karena takut orang tua sedih. Sungguh mengerti dan berbakti, sangat langka. Xia Jining ini, ucapan terima kasih pun tidak. Tidak tahu terima kasih. Dr. Xia, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Sepertinya tadi saya melihat anjing serigala ini. Sebelum wanita itu minta ganti lagu, sudah Anda tenangkan. Dia menguping percakapan saya dengan si anjing besar. Tahu si anjing besar baru tenang kalau dengar musik riang. Waduh, aku akan membela keadilanmu. Mereka berprasangka buruk padaku. Mereka hanya percaya yang mereka lihat. Sekarang, hanya dengan mendiagnosis anjing secara resmi, barulah yang terpenting. Dengan pemeriksaan, baru bisa terlihat siapa sebenarnya si tukang mencuri yang tidak kompeten itu. Aku tahu kenapa si anjing besar jadi tidak terkendali. Sudah kuduga, aku tahu kamu pasti bisa. Orang jangan takut. Majikanku dokter yang sangat hebat. Dia akan periksa lukamu. Pemilik anjing serigala ternyata dokter medan perang.
Anjing kemari. Itu dia. Dia pemilik anjing serigala. Ya, anjing serigala ini namanya Ansing. Kak Gu sebelumnya dijebak ibu tirinya. Dikirim ke luar negeri jadi dokter perang. Ansing teman Kak Gu di medan perang, partner yang saling bergantung. Dia marga Gu, yang melambangkan kekayaan dan kekuasaan Gu. Dia dari grup Gu. Bukan. Grup Gu miliknya. Presiden grup Gu, Gu Huaye. Kamu tidak kenal? Dia pengusaha baru yang menguasai elit. Pertumbuhan kekayaannya berada di peringkat atas global. Bahkan dengan usahanya sendiri, membangkitkan keluarga Gu yang merosot. Sobatku. Kamu. Hari ini mana yang sakit lagi? Aku tidak apa-apa. Barusan, Dia diterkam anjing serigala yang lepas kendali ini sampai terjatuh. Putri saya, Ching Ching, yang menenangkan anjing serigala itu dan menyelamatkannya. Pak Gu, Ching Ching, adalah ahli dokter hewan senior. Dia adalah direktur utama Rumah Sakit Hewan Rantai Keluarga Xia. Kali ini, dia datang khusus untuk memeriksa anjing serigala Anda. Kau datang ke sini buat apa? Malu belum cukup. Kau datang ke sini buat apa? Malu belum cukup. Bapak Gu, sebaiknya kita gunakan waktu untuk periksa Ansing. Xia Jining, aku sedang bicara denganmu. Kau tuli, tidak dengar? Ku beritahu, aku tak akan menjemputmu pulang ke keluarga Xia. Pergi, cepat pergi dari sini. Bapak Xia, Nona Xia Jining adalah tamu yang kuundang untuk periksa anjing serigala Kak Gu. Dia tamu kehormatan pesta ini. Harap hormat. Keluarga Shen adalah keluarga kaya ratusan tahun. Keluarga Xia kami jauh tidak sebanding. Hah, Xia Jining, kau memang jadi hebat. Ya, bisa-bisanya kau mendekati keluarga Shen yang besar ini. Katanya Tuan Muda Shen sangat sombong, sulit diajak bicara. Apa kehebatan Xia Jining ini bisa membuat Shen Jiaer memohon bantuannya? Aku melihat sendiri. Ansing ditenangkan oleh Dr. Xia Jining. Putri kandung keluarga Xia ini hanya saja setelah mendengar percakapan Dr. Xia Jining dengan Ansing, dialah yang pertama berbicara. Saya tidak, Tuan Shen. Anda tak boleh membela Zining dengan memutarbalikkan fakta. Tuan Muda Shen, semua orang di balai jamuan punya telinga. Xia Qingqing yang mengusulkan pemusik mengganti lagu. Anjing serigala itu baru turun dari Xia Jining. Benar, Xia Qingqing yang menyelamatkan. Xia Jining si pengkhianat ini malah merebut jasa. Iya, Xia Qingqing yang menyelamatkan. Xia Jining si pengkhianat malah merebut jasa. Hari ini ramai sekali. Ansing, di sini ada dua perempuan. Tadi siapa yang membuatmu tenang? Ansing, jangan takut. Kita sekarang sudah tidak di medan perang. Di sini aman. Tidak ada serangan udara musuh. Aku tak pernah ceritakan pada siapapun detail 2 tahunku sebagai dokter lapangan perang. Bagaimana dia tahu? Lihat, Xia Jining. Ansing sudah memilih Qingqing. Apalagi yang bisa kau katakan? Pergi, cepat pergi dari sini. Reaksi Ansing ini menemukan barang terlarang. Sudah kubilang, Xia Qingqing yang menyembuhkan anjing serigala. Xia Jining sungguh tak tahu malu. Diselamatkan Xia Qingqing malah balik menyerang. Ku beritahu engkau, cepat pergi dari sini. Berkali-kali menyasar Qingqing. Niatmu begitu jahat. Ku beritahu engkau, aku takkan biarkan kau masuk keluarga Xia. Lupakan saja niatmu itu. Kak Dokter Hewan, bau di tangan dan tubuh wanita ini tidak biasa. Aku menciumnya dan tak tahan, ingin mendekatinya. Apa yang kau lakukan? Jauh dari Qingqing. Terima kasih. Gu Huaye juga sepertinya tidak semenakutkan kabar angin. Hanya takut kau menimpaku. Apa yang kau temukan pada tubuhnya tadi? Apa yang kau temukan pada tubuhnya tadi? Ansing sama sekali bukan mendekati Xia Qingqing, tapi mencium bau khusus di tubuhnya, mendekat untuk memastikan berulang kali. Tuan Gu, Anda pernah jadi dokter medan perang, seharusnya paham. Anjing pelatih berperilaku aneh seperti ini untuk mencegah tersangka melarikan diri. Aku baru mencium di tangan Xia Qingqing ada bau analog endorfin. Endorfin jenis ini bisa bikin hewan senang dan bersemangat. Benar kan? Nona Xia Qingqing,
Apa-apaan ini? Jangan fitnah Cing-Cing di sini. Aku tahu kau tak suka lihat Cing-Cing sukses. Padahal aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Kau tak suka lihat Cing-Cing sukses. Padahal aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Kalau tak percaya, mari kita buktikan. Selain ansing, hewan kecil lain juga akan tertarik dengan baunya. Tupai-tupai, ajak teman-temanmu ke sini. Konyol. Kau pikir kau raja hutan, semua hewan akan menurutimu? Pergi. Cing-cing, Kakak, Orang ini wanginya enak banget, lebih wangi dari semua makanan yang pernah kumakan. Xia Zhening, cepat singkirkan benda kotor ini dari Cing-Cing. pergi. Kalau Cing-Cing ketularan penyakit kotor, aku tak akan berhenti mengejarmu. Bukannya Xia Cing-Cing mengaku jago komunikasi hewan, suruh saja dia sendiri yang berurusan dengan hewan. Apa urusanku? Kau, Jangan gigit aku, pergi. Aduh, Cing-Cing. Dokter, cepat panggil dokter. Cepat bawa ke rumah sakit. Cing-Cing. Bukankah Xia Cing-Cing dokter hewan senior? Kenapa dia tidak bisa menangani tupai-tupai ini? Mungkinkah Xia Qingqing benar-benar memiliki aroma aneh yang menarik hewan? Memang khas dirimu. dibandingkan apa yang keluarga Xia lakukan padaku, ini bahkan bukan hukuman. Orang seperti Xia Qingqing bisa menjebak orang lain tanpa ragu, tapi dia pasti tidak tega benar-benar melukai dirinya sendiri. Aku penasaran, jika kebohongannya pura-pura pincang terbongkar, apa yang akan terjadi? Aku penasaran, jika kebohongannya pura-pura pincang terbongkar, apa yang akan terjadi? Sekarang bisa mulai pemeriksaan, kan? Sekarang bisa. Ansing, kemari. Aku ingin tanya beberapa hal. Astaga, obat bius apa yang Xia Jining berikan pada anjing serigala ini? Sangat penurut. Putriku pernah menonton siaran langsung Xia Jining. Jangan-jangan dia benar-benar mengerti bahasa hewan? Anjing sialan ini. Kadang saat ansing kambuh, bahkan aku sulit mengendalikannya sepenuhnya. Mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkan ansing. Di sini terlalu berisik. Ikut aku. Hadiah 10 juta. Aku datang. Dokter, apa kamu akan terus menemaniku bermain? Hanya kamu yang mengerti ucapanku. Di dekatmu, aku merasa sangat aman. Aku masih punya seluruh kebun binatang untuk diurus. Tak bisa terus menemanimu. Kalau ingin menemuiku, datang saja ke kebun binatang. Tinggal di sana pun tak apa. Baru kenal beberapa jam, sudah mau mencuri anjingku. Baru kenal beberapa jam, sudah mau mencuri anjingku. Shen Jiaer bilang, kamu bisa pahami bahasa hewan. Apa yang Anxing katakan padamu? Dia bilang, bersama diriku terasa sangat aman. Kamu pandai sekali memuji diri sendiri. Sikapmu aneh sekali. Jangan-jangan karena Ansing dekat denganku, kamu cemburu? Ini laporan kesehatan Ansing. Kamu benar-benar anjing yang lolos dari hujan peluru. Sungguh tak mudah. Apalagi yang Ansing katakan? Dia bilang, lukamu lebih banyak darinya. Dia ingin berani sepertimu. Dokter medan perang, itu bukan bahaya biasa. Setiap hari merebut nyawa dari maut. Entah bagaimana dia melewati masa itu. Lanjutkan pemeriksaannya. Ansing menderita gangguan stres pasca trauma pada anjing. Saat baru pulang, gejalanya tak jelas. Kini makin parah. Sering bingung antara kenyataan dan ingatan medan perang. Hal ini menyebabkan berbagai reaksi tak terkendali. Kak Gu, penyakitmu bukankah juga begitu? Diam! Gu Huaye juga sakit. Dokter Xia, penyakit Ansing bisakah disembuhkan? Keunggulanku adalah bisa berkomunikasi dengan hewan.
Aku bisa gunakan metode konselor psikologi manusia untuk mengobati trauma psikologis pada hewan kecil. Bagus sekali. Aku tahu aku tak salah orang. Kak Gu juga punya gangguan stres pasca trauma. Malamnya susah tidur, sering mimpi buruk. Hanya dengan ansing di sisinya, dia bisa tidur nyenyak. Keadaannya juga tampak tidak baik. Kondisi ansing saat ini semakin tidak stabil. Insomnia Kak Gu juga semakin parah. Menyelamatkan ansing sama dengan menyelamatkan Kak Gu. Pahala double dong. Memang kamu, Shen Jair. Ini mengisyaratkan Gu Huaye harus tambah bayaran. 20 juta. 10 juta untuk biaya pengobatan. 10 juta lagi adalah bonus. Setelah ansing benar-benar sembuh, akan ditransfer ke rekeningmu. Selain itu, aku juga bisa penuhi satu syaratmu. Selama dalam kemampuan saya. Tapi adalah selama masa perawatan ini, kamu harus tinggal di dekat saya dan ansing siaga 24 jam. Dia terlihat sakit-sakitan seperti mudah mati. Harus pikir cara menyembuhkan kelemahan fisiknya. Terlalu kurus, cari cara menggemukkannya. Dalam periode ini, tanpa insiden tidak boleh izin pergi. Semua ikut aturan saya. Perawatan ansing paling tidak setengah tahun. Selama setengah tahun, saya harus selalu dekat mengikuti Gu Huaye. Apa bedanya dengan di penjara? Perawatan ansing bukan 24 jam, harus dilakukan cukup 2-3 kali seminggu. Jika ada keadaan darurat, telepon saya saja. Saya masih urus kebun binatang, tidak bisa 24 jam tinggal di dekatmu. Keadaan darurat. Jika kamu di dekat ansing akan lebih tepat waktu. Sedangkan untuk kebun binatang, saya akan sewa ahli merawat. Lebih baik bawa ansing ke kebun binatang. Saya perlu ansing di sisi saya baru bisa tidur. Kalau begitu, kamu dan ansing tinggal bersama di kebun binatang. Maaf, Nona Shah. Saya tidak pernah menuruti siapapun. Kak Dokter, aku dukung keputusanmu, kamu sangat hebat. Masih banyak lagi hewan kecil butuh bantuanmu. Langsung kamu tolak, aku punya caraku sendiri, membuat majikannya mengalah padamu. Jangan berbisik-bisik di belakangku. Jangan tutup mulutnya. Dua orang ini bertengkar, kok mirip sekali. Bertengkar seperti anak TK. Permintaanmu kutolak, Tuan Gu, cari saja orang lain yang lebih ahli. Permintaanmu kutolak, Tuan Gu, cari saja orang lain yang lebih ahli. Hati-hati di jalan, tak usah antar. Bukan kok bisa gagal negosiasi? Kak Gu, kurasa Dokter Xia benar. Kamu pindah saja tinggal di kebun binatang. Satu kata lagi. Kamu juga minggir. Sungguh tak tahu, kok ada orang yang tebal muka sekali, sudah diusir, masih ngotot bertahan. Intinya cuma mau memanfaatkan urusan berobat ini untuk mendekati Yang Master Gu. Sayangnya, Yang Master Gu tak peduli padanya. Betul. Selamat datang hadir dalam pesta ulang tahunku. Entah apa kelebihannya. Sampai kamu begitu suka padanya. Anjing pintar. Dasar tidak tahu terima kasih. Selamat yang terhormat. Semoga umur panjang seluas langit dan bumi. Kakekku, hadiah dari Ching Ching. Apakah Anda masih suka? Suka. Tak kusangka anak muda sekarang masih tertarik pada pengetahuan tradisional yang kurang populer. Bagus. Mempelajari hal-hal itu bisa membuat hatiku menjadi tenang. Kalau begitu, sering-seringlah berkunjung ke keluargaku. Baik, kakek Gu. Direktur Gu, kudengar Anda menolak Xia Jining sebagai dokter ansing. Bisakah mempertimbangkan saya? Tidak perlu. Saya akui, sebelumnya saya memang menggunakan analog endorfin yang disintesis secara buatan. Tapi, itu hanya satu langkah dalam perawatan anjing-anjing, agar mereka mendekati saya dulu. Saya jamin, bahan yang saya gunakan tidak berbahaya bagi anjing. Huaye, karena belum menemukan dokter hewan yang cocok, berikan Ching Ching sebuah kesempatan. Sudah kukatakan, tidak perlu. Kamu sudah tersingkir.
Kakek Gu, sebenarnya kami datang hari ini bukan hanya untuk memberi selamat ulang tahun. Sekaligus ada urusan lain. Sekarang anak-anak juga sudah mencapai usia pernikahan. Tidak tahu, apakah janji pertunangan kita dulu masih berlaku? Apakah janji pertunangan kita dulu masih berlaku? Dulu keluarga Gu merosot terluka parah. Berkat keluarga Xia baru bisa bertahan. Meski sekarang keluarga Gu perkembangannya lebih baik dari keluarga Xia, tapi keluarga Gu selalu menepati janji. Perjodohan ini keluarga Gu pasti mengakuinya. Dulu yang bertunangan dengan bapak Gu adalah Xia Jining. Tapi dia dan aku tidak punya hubungan darah. Sekarang semuanya sudah jelas. Bukankah seharusnya aku memang harus membatalkan pertunangan dengan Xia Jining? Pergi. Draft sebuah dokumen. Beritahu Xia Jining tentang pembatalan pertunangan. Baik. Siap. Semuanya sudah beres. Kakek, selanjutnya bukankah kita harus bahas tentang tanggal pernikahan Huaye dan Qingqing? Kepala keluarga Gu selanjutnya, Gu Huaye, akan menjadi tunanganku. Dengan kekayaannya, apapun yang kuinginkan bisa kudapatkan. Soal si anjing galak itu, siapa mau urus, silakan. Kurasa kalian salah paham. Aku menikahi siapa, ingin menikah dengan siapa. Bukan urusan kalian. Keluarga Gu masih punya banyak yang seumuranku. Nona Xia Qingqing suka yang mana? Aku yang putuskan. Izinkan dia menikahimu. Wah, serius sekali. Benar juga. Ini kan masih keluarga Xia. Huayeng, kau ini. Tuan Xia, kita tidak begitu akrab. Panggil aku Tuan Gu. Atau kepala keluarga Gu. Bocah kurang ajar. Apa yang kau katakan? Ansing, aku mau obati kaki pincang Xia Qingqing. Nanti saat dia mau duduk, kau... Si Yosha, tenang saja. Ini urusanku. Huaye harus menikahi Qingqing. Begini, mari kita duduk dulu. Ansing, terserah padamu. Pergi! Jangan kejar aku. Jangan kejar aku. Ajaib banget. Xia Qingqing yang katanya akan pakai kursi roda seumur hidup. Kakinya langsung sembuh oleh Ansing. Minggir. Ansing kembali. Hebat. Qingqing, kakimu. Sudah kubilang, aku sama sekali tidak mendorong Xia Qingqing jatuh. Tapi kalian tidak percaya padaku. Dia benar-benar pura-pura. Pada patah tulang, dalam kurang 2 minggu, otot akan menyusut jelas. Tapi betismu ototnya kencang. Sama sekali tidak atrofi. Xia Qingqing, kau pura-pura pincang? Astaga, kaki Xia Qingqing sama sekali tidak patah. Pura-puranya bagus sekali. Gipsnya sampai dipasang. Ini mau main sandiwara sampai tuntas. Sudah kuduga Xia Jining kan dari kecil murid teladan. Mana mungkin dia melakukan hal bodoh seperti itu. Xia Qingqing ini bisa pakai cara begini untuk menjebak orang lain. Ini karena tumbuh di luar jadi buruk. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu melakukan ini? Ayah, aku tahu salah. Hari itu aku melihat Xia Jining meneliti vaksin Zaudun ada masalah. Aku buru-buru menyelidiki. Saat turun dari tangga, pingsan. Sebelum pingsan aku melihat bayangan Xia Jining.
Aku kira dia yang mendorongku. Vaksin Zaudunku apa masalahnya? Hal ini harus diselidiki tuntas. Jangan biarkan Xia Qingqing menghancurkan usahaku 4 tahun. Kakiku memang tidak pincang. Tapi waktu itu, aku baru kembali ke keluarga Xia belum beberapa hari. Ayah, Xia Jining sudah lama hidup dengan kalian lebih dari 20 tahun. Aku sangat takut. Takut kalian mengusirku. Jadi terpikir cara ini ingin mengusir Xia Jining. Ayah, aku tahu salah. Baik. Qingqing ayah sudah tahu semuanya. Bangunlah. Tidak apa-apa asal baik. Semuanya, maaf sekali membuat kalian melihat hal memalukan. Qingqing melakukan ini sepenuhnya karena terlalu takut kehilangan keluarga kami. Harap semua mengerti. Mengerti ya? Baiklah. Benar juga, Xia Jining ini kan sudah menikmati kemewahan lebih dari 20 tahun milik Xia Qingqing. Bapak Xia ini memang harus mengganti rugi anak kandungnya sendiri. Hati-hati, hubungan darah memang beda. Dia juga begitu? Ansing manis. Mau jadi anjing penjilat, benda tak berguna. Aku bukan majikanmu. Cari majikanmu yang asli. Bukan anjing yang kupelihara bertahun-tahun langsung lari ikut orang lain. Xia Jining, aku tahu salah. Dulu aku salah paham padamu. Aku tidak akan lagi seperti itu. Aduh, sudah. Qingqing, ayo bangunlah, bangun. Jining sudah memaafkanmu. Jining, Qingqing juga sudah tahu salah. Kesalahpahaman ini sudah beres. Mulai hari ini, pulanglah tinggal di rumah. Bagaimanapun kau adalah anak yang kami besarkan selama 22 tahun. Tapi setelah pulang, ingat ya, 1000 kali jangan lupa statusmu sendiri. Dalam segala hal, utamakan Qingqing dulu. Jangan lagi semau sendiri seperti dulu. Ingat ya. Kembali ke keluarga Xia. Tuan Xia, jangan terlalu angkuh. Kamu Tempat seperti keluarga Xia, aku tidak tertarik. Kamu brengsek. Kamu lebih memilih jadi omong kosong direktur kebun binatang untuk bersama dengan kakak polisi kecil itu menjalani hidup susah daripada mau ikut aku kembali ke keluarga Xia. Kamu Cukup. Hari ini adalah pesta ulang tahun Gu Songnian. Urusan keluarga Xia sendiri selesaikan sendiri di rumah. Sedangkan kamu, karena tidak mengobati anjing Gu Huaye dan sudah putus dengan keluarga Xia, sekarang aku minta kamu tinggalkan pesta ulang tahunku. Meski kerjasama dengan Dr. Xia tidak tercapai, tapi kemampuan profesionalnya tak tercela. Kakek mengusir tamu bukan cara keluargaku menjamu tamu? Mengusir tamu bukan cara keluargaku menjamu tamu? kamu Kamu ingin tinggal berapa lama, tinggallah sebanyak itu. Aku akan suruh kepala rumah tangga siapkan kamar tamu. Sopir juga siap siaga. Tidak perlu, aku tinggal di sini juga tak ada artinya. Aneh juga, aku dan Gu Huaye sudah gagal bernegosiasi, dia malah membelaku. Dia mungkin melihat pada dirimu bayangannya sendiri. Kak Gu punya 2 adik tiri. Sama seperti Xia Qingqing, sangat pandai berpura-pura, pandai merayu. Mereka sangat disukai oleh kakek dan ayah Kak Gu. Mereka bahkan lebih kejam daripada Xia Qingqing. Saat Kak Gu bekerja sebagai dokter medan perang di luar negeri, mereka bahkan menyuap tentara bayaran asing untuk membunuhnya. Untungnya Kak Gu berhasil bertahan. Sekarang siapa berani macam-macam dengannya?
Kok burung ini bisa buang air sembarangan? Benar-benar menjengkelkan. Longsor datang. Cepat lari. Hujan badai besar segera datang. Kita harus cepat bersembunyi. Ibu tidak tahu terbang kemana. Kita harus bagaimana? Burung gereja kecil, mau bersembunyi di dalam mobil? Kamu, manusia, ternyata bisa mengerti perkataan kami? Haruskah kita mendekat? Jangan-jangan dia menyakiti kita? Burung gereja kecil, sebentar lagi akan ada hujan badai besar. Iya, sekarang di gunung sangat berbahaya. Kami bisa merasakan tanah di gunung mengeluarkan bau busuk. Insting tubuh kami mengatakan akan ada hal besar terjadi. Hujan badai besar di gunung. Apakah ini pertanda akan terjadi longsor? Shenjia Air, kita kembali dulu ke perkebunan Songjian. Jangan turun gunung. Hah? Sebentar lagi akan ada hujan badai besar. Sangat mungkin terjadi longsor. Demi keamanan, lebih baik kita tunggu hujan reda dulu. Baik, aku percaya kamu. Kita kembali ke perkebunan sekarang. Beritahu yang lain. Stop. Jangan lanjut jalan. Di sana ada longsor. Di sana tanah longsor. Jangan lanjut jalan. Benar, kata Dr. Xia. Laoli, ada apa? Aku buru-buru turun gunung, mau jamin cucuku. Tanda tangani kontrak. Pak Tua, Nona Xia Jining bilang nanti akan ada tanah longsor. Suruh kita jangan turun dulu. Kamu lagi? Bohong pun harus ada bukti. Hujan gerimis begini, mana mungkin longsor? Kurasa, kamu cuma tak mau pergi. Tinggal di perkebunan, nempel sama Ahwai buat kerja sama. Pak Tua, kamu terlalu banyak pikiran. Perkebunan Songjian bukan tempat istimewa. Hanya karena hari ini pesta ulang tahunmu, tak ingin acara bahagia jadi acara duka. Waduh, Dr. Xia berani sekali. Omong kosong. Shenjia Air, geser mobilnya. Baik, tahu. Pak Tua, sudah ada petir. Kenapa tak percaya? Jalan ini sudah aku lewati puluhan tahun. Hujan badai pun tetap lewat. Tak pernah ada masalah. Laoli, kau geser mobilnya. Ya. Ya. Pak Tua, Tuanku menyuruhku memblokir semua jalan. Tak seorang pun boleh turun gunung. Kamu dengar siapa? Aku atau si bocah nakal itu? Pak Tua, Tuanku hanya memikirkan keselamatan Anda. Dia memikirkan aku? Kurasa dia cuma iri pada Aze yang bisa dapat kontrak 20 juta. Sengaja halangi aku turun gunung, ingin gagalkan rencana Aze. Kalian berani memberontak? Gu Huaye, kau sudah menghancurkan Aze sampai bangkrut total, belum cukup. Sekarang bersama wanita ini bersekongkol untuk membuatku marah. Atur kamar untuk semua orang. Hari ini tak ada yang boleh turun gunung. Gu Huaye, aku sedang bicara denganmu. Diam! Semua lakukan seperti kataku. Hujan badai besar akan segera tiba. Hujan akan segera deras. Kamu telepon saja, cepat masuk. Jangan biarkan ansing kesayanganku kehujanan. Kau sudah terhipnotis oleh wanita itu. Pastikan semua jalan turun gunung diblokir. Hujan deras begini, kapan bisa pergi? Apakah Xia Jining benar-benar bisa mengerti bicara hewan? Hujan badai sebesar ini, kalau berkendara di jalan gunung, bahaya sekali. Tunggu, dia tadi bilang longsor. Baru dapat kabar, di jalan Gunung Berkelok terjadi longsor besar. Jalan turun semua tertutup. Kontrak tuan muda mungkin tak bisa ditandatangani. Apa? Longsor besar? Kalau saja kita sudah mulai turun.
Untung Xia Jining mengingatkan. Kalau tidak, nyawa kita mungkin terbunuh di sini. Pulang yuk. Sudah larut malam. Lapar sekali. Cari makanan dulu. Ada pembunuhan di dalam perkebunan. Demi keamanan, semua tamu diminta tinggal di kamar masing-masing menunggu penyelidikan polisi. Ada pembunuhan di dalam perkebunan. Demi keamanan, semua tamu diminta tinggal di kamar masing-masing menunggu penyelidikan polisi. Pak Kepala Rumah Tangga. Sebenarnya ada apa? Nona Xia, ada pembunuhan di kamar 306. Anda adalah konsultan khusus polisi. Berhak melihat TKP. Andai kakak ada di sini. Ayo antar saya melihat. Jejak kaki ini terus sampai ke jendela. Pelakunya mungkin kabur lewat jendela. Korban ada di bak mandi. Di tubuh korban mungkin ada luka. Seluruh bak mandi terendam merah. Mau periksa kamar mandi? Tidak perlu. Saya hanya detektif hewan, bukan ahli forensik. Masuk pun hanya merusak TKP. Ngomong-ngomong, identitas almarhum adalah Namanya Wang Pan. Dia adalah menantu Bapak Ning Tiancheng. Ning Tiancheng adalah pengembang properti yang sangat terkenal di Jiangcheng. Sekarang situasinya rumit. Ibu Wang Pan datang menghadiri pesta ulang tahun dengan putranya Ningke yang berusia 3 tahun. Mereka menginap di kamar 306 bersama. Sekarang anaknya hilang. Kami curiga dia dibawa kabur oleh pelaku. Gusong Lian, apa gunanya kalian staf keamanan ini? Jika cucuku tidak ditemukan hari ini, grup Ning akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Gu. Dan juga, kematian menantuku harus kalian berikan penjelasan padaku. Bapak Ning, TKP sudah disegel. Bapak tidak boleh masuk. Anda tenang dulu. Tunggu sampai polisi datang dan lihat penjelasan mereka. Tunggu polisi, jalan menuju gunung masih belum bisa dilalui. Kalau tunggu polisi sudah terlambat. Cucuku, keadaannya sangat berbahaya. Bagaimana aku bisa tenang? Saya sudah mengirim helikopter untuk menjemput ahli pemecahan kasus dari kepolisian. Hanya saja sekarang sedang hujan, jadi kedatangan mereka mungkin agak lambat. Kakek Ning, tenang saja. Kakak saya, Xia Zheng, sedang dalam perjalanan ke sini. Dia profesor kriminologi dan juga ahli pemecahan kasus yang dipekerjakan khusus polisi. Telah memecahkan banyak kasus besar dan rumit. Pasti bisa bantu temukan cucu Anda. Asalkan kalian bisa bantu saya temukan cucu saya Ning Tiancheng pasti akan berterima kasih besar. Kalau kakak bisa bantu keluarga Ning temukan cucu mereka. Dengan dukungan keluarga Ning, keluarga Xia pasti bisa naik ke tingkat lebih tinggi. Jining, kenapa kamu di sini? Pembunuhnya belum tertangkap, sini berbahaya. Cepat pulang. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini tempat yang pantas untukmu? Bapak Nona Xia adalah konsultan khusus kepolisian kota Jiangcheng. Konsultan khusus? Apa yang kamu lihat tadi? Bagaimana korban meninggal? Anaknya dibawa kemana? Saya bukan ahli forensik profesional, tidak boleh merusak TKP. Hanya ingin tahu situasi umumnya. Saya mau pergi ke taman di seberang kamar 306. Kamu tidak tahu apa-apa. Gelar konsultan khususmu ini mungkin dibeli untuk memperindah reputasimu. Bapak Ning, saya perlu melihat foto cucu Anda. Masih sangat belia. Sudahlah, semakin banyak orang semakin kuat. Terima kasih, Pak Butler. Saya perlu Bapak menyiapkan 2 pengawal untuk melindungi saya. Bisa tidak kamu berhenti mengganggu di sini? Saat ini personel sudah kurang, masih harus kirim pengawal untukmu. Kalau begitu tak usah repot-repot. Nanti bawa tupai kecil. Jika ada bahaya, saya bisa peringatkan lebih dulu. Satu orang bisa lakukan apa? Ini sama saja bunuh diri. Jangan sampai nanti kamu celaka, lalu cari kami lagi, keluarga gue yang tanggung jawab. Kakak, tunggu di sini. Aku akan minta jalan. Baik, terima kasih usahanya. Halo semuanya. Saya Xia Zheng, ahli pemecahan kasus. Keduanya ini adalah asisten polisi saya. Situasi dasarnya sudah saya pahami.
Dengar kemampuan dia sangat kuat. Luka tusuk di perut korban adalah luka fatal. Senjata pembunuhnya, kemungkinan besar ini pisau belati yang tajam. Serat tali rami yang tertinggal di jendela menunjukkan pelaku sangat mungkin menggunakan tali untuk membawa Ningke dari TKP. Susunya dicampur obat tidur. Ini bisa menjelaskan mengapa Ningke tidak menangis. Binatang terkutuk. Keke baru 3,5 tahun. Memberinya obat tidur. Kakek Ning, jangan buru-buru. Jejak kaki berdarah di TKP merupakan petunjuk penting. Kita bisa mulai dari ukuran sepatu dan postur tubuh, memeriksa kamar tamu dan staf. Aku duluan. Ching Ching, kakakmu memang ahli pemecahan kasus. Jauh lebih baik daripada Shazining yang tak tahu apa-apa. Banyak orang di TKP. Pemeriksaan ini akan memakan waktu lama. Entah bagaimana kondisi Nona Shia itu. Sudah dapat info? Kak, sudah dapat info. Pelakunya pria. Setelah turun dari lantai atas, dia membawa anak itu melompati tembok timur ke dalam hutan. Ayo kita periksa. Kak, lewat sini. Aduh, pantatku sakit. Jangan lihat, malu. Kelelawar kecil, apa kau lihat seorang pria membawa anak kecil melompat dari sini? Kau paham ucapanku? Kelelawar kecil, barusan kau lihat? Kak, aku dengar langkah kaki. Dia mendekat. Temanmu? Aku tidak bawa teman. Jangan-jangan si pelaku? Kakak, jangan takut. Pasukan tupaiku di dekat sini akan melindungimu. Hai. Gadis cantik. Kenapa sendirian di hutan sampai larut malam? Datang untuk bertemu kekasih gelap? Bagaimana dengan kakak ini? Tupai kecil, ini tugasmu. Cepat berjongkok. Sial. Sialan. Tak disangka kelelawar gemuk ini jadi favorit semua ya. Kakak, pria yang kau cari sudah memanjat tembok keluar. Saat ini, di gua dekat jalan gunung berkelok. Bisa antar aku ke sana? Baik, ikut aku. Sudahlah. Biarkan keluarga gue cari sendiri. Aku tak perlu ambil risiko. Siapa di sana? Aku Xia Jining. Bagus sekali. Tepat waktunya datang. Cepat. Bantu aku turun. Aku tahu di mana pelakunya. Sembunyikan anak itu. Belum makan? Jangan pedulikan aku. Ikuti kelelawar ini. Ia bisa tunjuk jalan. Pelaku akan kabur bawa anak. Tunjukkan jalan. Tunjukkan jalan. 50 meter luar tembok. Sisi barat jalan raya. Ada jalur kecil ke gunung. Dia pelakunya. Jangan mendekat, atau aku bunuh dia sekarang. Mundur semua. Apa yang kau mau? Uang, mobil, semua bisa kuatur. Asal tinggalkan anak itu.
Kakak. Kenapa kau kesini? Lepaskan dia. Pak polisi ini. Bukan aku tak mau lepas. Tapi orangmu ini saja tak bisa berdiri tegak, ngotot nempel di pelukanku. Bukan aku tak mau lepas. Tapi orangmu ini saja tak bisa berdiri tegak, ngotot nempel padaku. Jangan asal bicara. Cepat turunkan aku. Cepat. Kak, penjahat sudah ditangkap, anaknya juga sudah ditemukan. Aku lapar, gula darahku agak rendah. Ayo cepat kembali ke perkebunan. Kak, ini ada coklat. Ganjal perutmu dulu. Kak, luka di tanganmu ini. Kenapa? Tidak apa-apa, cuma luka kecil. Jatuh dari motor. Kantor kami menerima telepon laporan dari perkebunan Songjian. Katanya ada pembunuhan. Teleponmu juga tidak bisa dihubungi, aku khawatir padamu. Maaf, Kak. Sinyal ponselku waktu itu hilang. Aku ingin datang, tapi Shajeng bilang, helikopter tidak muat banyak orang. Aku diusirnya turun. Jadi aku di kaki gunung meminjam motor teman polisi lalu lintas naik motor ke atas gunung. Kak, kamu tenang saja. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Kakak percaya padamu. Direktur kecil kami, Shell, lagi memecahkan kasus dan berjasa. Kalau diperiksa seperti ini, kapan lagi bisa menemukan cucuku? Launing, kamu harus percaya pada Profesor Xia. Dia pasti bisa menemukan cucumu. Ji Shuyun. Kamu datang tepat waktu, sekarang tenaga sangat kurang. Kamu datang bantu Ji Shuyun. Kamu datang tepat waktu, sekarang tenaga sangat kurang. Kamu datang bantu. Aku menolak pemeriksaan seperti ini, efisiensinya terlalu rendah. Kalau tidak tahu kamu, polisi dari desa ini, ada pendapat? Si miskin ini, kenapa bisa muncul di acara seperti ini? Jangan-jangan dia datang menagih utang? Kenapa dia tidak apa-apa? Seorang ahli pemecahan kasus dan konsultan yang dipekerjakan khusus, tampaknya keduanya tidak bisa diandalkan. Belum lama ini, konsultan ahli yang kami bayar mahal sudah mundur. Cepat pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Tuan Ning, cucu Anda sudah ditemukan? Pelakunya juga sudah ditangkap. Benarkah? Kamu tidak bohong padaku? Anak sudah selesai diperiksa. Semua normal. Kakek, Keke, cucuku yang baik. Huaye, budimu ini. Kamu salah berterima kasih. Nona Xia yang berkomunikasi dengan hewan hingga menemukan pelakunya. Polisi ini yang menangkapnya sendiri. Bagaimana mungkin? Kenapa dia selalu bisa menemukan pelakunya? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Ji Shuyun, seorang polisi desa kecil, ternyata menemukannya lebih dulu dari Shajeng. Bagaimana mungkin lebih hebat dari Shajeng? Aku hanya kebetulan menyelesaikannya. Tanpa Bapak Gu, juga tidak akan semudah ini menangkap pelakunya. Luar biasa. Ji Shuyun ternyata tidak serakah akan pujian. Nona Xia yang berjasa paling besar. Kalau bukan dia yang menemukan petunjuk, kami ini, bahkan bayangan pelakunya pun tidak akan ketemu. Konsultan Xia kali ini berkat kamu. Oh iya, ini saya Ning Tiancheng, kontak pribadi saya. Kedepannya, kalau ada yang butuh bantuan grup Ning, silakan katakan. Anda terlalu baik, Tuan Ning. Mungkin kebun binatang bisa diperbaiki. Polisi Ji, terima kasih. Saya akan buat spanduk penghargaan kirim ke markas besar Jiangcheng untuk memuji jasamu. Ini tugas kami sebagai polisi. Di mana pembunuhnya? Berani membunuh menantu saya tak akan membiarkannya. Tuan Ning, inilah pembunuh Wang Pan dan penculik Ningke. Kamu, keluarga Ning kurang baik padamu. Kenapa bunuh menantuku? Salahkan dia sendiri yang murahan, merayuku, lalu larang aku jual Ningke. Dia pantas mati. Kamu,
Ini kaki tangannya. Ini kasus terpisah. Lebih baik Tuan Ning istirahat dulu. Xia Qingqing, kau tak mau jelaskan siapa dia? Xia Qingqing, kau tak mau jelaskan siapa dia? Aku tak tahu. Siapa dia? Berdiri. Ji Suyun, apa yang kau lakukan? Lepaskan Ching Ching. Lepaskan dia. Dia Shuja. Lebih dari sejam lalu, dia terima SMS untuk melakukan pelecehan terhadap Zining. Dan pesan ini dikirim olehnya. Xia Qingqing, saksi dan bukti lengkap. Apalagi yang mau kau katakan? Aku... Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Ching Ching itu gadis baik. Dia tidak mungkin. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Pura-pura patah kaki untuk menjebakku, itu kesalahpahaman. Lalu sengaja menuduhku, vaksinku bermasalah, itu kesalahpahaman. Sekarang, menyuruh orang mencemarkan namaku, itu juga kesalahpahaman? Shajang, kalau kau tak punya mata, sumbang saja matamu untuk yang butuh. Ching Ching, kamu... Apa yang dia katakan benar? Kak, tolong aku. Kak, aku tak mau masuk penjara. Kak, Kesalahanmu sendiri, kau tangani sendiri. Shajang, kau memang tetap, seperti biasa, egois. Ji Shuyun. Kak, kita saudara. Kita pernah hidup bersama lebih dari 20 tahun. Lepaskan aku, boleh? Sekarang ingat kita, saudara. Masuk saja dan introspeksi diri. Sepanjang hidupku, hanya Zining satu-satunya adik. Kak, Kalian lanjutkan. Zining, kau harus segera istirahat. Ayo, Nona Xia, makanan malammu. aku tak pesan ini. Ini diperintahkan kepala keluarga. Katanya kau tak sempat makan malam. Ini juga kepala keluarga suruh berikan. 1 butir saat gula darah rendah kambuh. Kenapa tiba-tiba dia baik hati ngasih bubur ya? Oh iya. Gua satu-satunya dokter hewan yang bisa obati ansing saat ini. Mungkin takut gua mati. Makasih ya. Ayo pergi. Hari yang cerah lagi. Yang Dwi, ada apa? Xia Jining, ada masalah. Mayat ditemukan di pinggir sungai. Gua segera ke sana. Tupai kecil, ayo kita pergi.